perusahaan saya PT Titan Precast Indonesia. PT Titan Precast itu bergerak dalam bidang penyediaan beton precast. Beton precast itu beton yang dicetak atau diproduksi di pabrik atau di tempat lain, sehingga kalau dibawa ke lokasi proyek itu tinggal pasang. Jadi proses pengecorannya tidak di lokasi proyek. Kalau PT Titan Precast itu berdiri semenjak tahun 2000, mungkin 1999 kalau nggak salah ya, tepatnya kelihatannya deh, tapi antara tahun 2000-an itu mulai operasional. PT Titan sendiri untuk menghadapi supaya bisa berkembang dan bersaing, kita harus satu dari internal itu kualitas produk harus dijaga. Untuk kedua, dari eksternal, dari luar kita harus tahu pasar dan kompetitor kita. Ya Mbak, kalau untuk masalah apa tadi, diterjang masalah ya itu banyak sekali, pasti masalah itu selalu ada ya. Apakah itu kualitasnya menurun, itu mungkin internal kualitasnya menurun, produksi yang kurang maksimal, terus mungkin dari konsumen juga ada yang kurang puas, terus kita juga kadang kalah bersaing juga, tapi itu bisa kita antisipasi ya. Kita selalu belajar dari kesalahan-kesalahan untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Yang namanya orang mengelola perusahaan ya, itu ya tetap harus selalu berpikiran positif, harus selalu semangat ya. Masalah memang semua pasti ada, cuma kita harus pandai-pandai menyikapinya supaya perusahaan tetap bisa eksis. Karena kan perusahaan itu kan tempat untuk hidup orang banyak, untuk mengikuti orang banyak. Jadi sebagai seorang pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan harus selalu berjuang bagaimana caranya untuk kita tetap bisa bertahan. Pertama, inovasi. Kedua, kita harus tahu pasar. Namanya pasar itu kebutuhan di luaran ya kan. Sekarang kan kebutuhan di luaran itu kan berkembang. Kalau dulu hanya pagar, terus berkembang menjadi judi, saluran judi, terus ada fondasi panca. Mungkin kedepannya kita harus lihat kebutuhan proyek-proyek yang baru supaya kita bisa tetap eksis. Itu terus yang harus ada inovasi, ada manajemen yang baik ya, kita tetap bisa bertahan dan menjadi semakin maju lagi. Keluarga harus bisa berperan sebagai fondasi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Maksudnya di sini adalah keluarga harus bisa menanamkan fondasi sikap. Yang pertama, nilai-nilai agama,
yang kedua nilai-nilai etika sopan santun, yang ketiga nilai moral. Itu yang harus diterapkan sebagai fondasi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, sebagai ibu saya berusaha untuk menciptakan suasana yang enjoy buat anak-anak. Terus anak-anak dan orang tua harus saling support, antara anak dan orang tua dengan anak, orang tua dengan orang tua, ayah ibu harus saling support, harus saling dukung dalam kondisi apapun. Insya Allah akan tercipta keharmonisan keluarga itu. Komunikasi sangat penting, Mbak, buat suatu keluarga. Antara orang tua dan anak, dengan ada komunikasi itu bisa sebagai jembatan. Dan komunikasi yang diterapkan, kalau menurut ibu, sebaiknya itu komunikasi dua arah, biar kita mengetahui apa sih yang diinginkan anak, apakah yang ingin dituju anak. Jadi kita nggak bisa mendikte anak harus kamu jadi A, B, C gitu, enggak. Jadi anak-anak harus mengungkapkan apa yang dia inginkan, hingga nanti orang tua yang mensupport, yang mengarahkan, oh kalau kamu ingin A, berarti kamu harus konsekuensinya ini, jalannya seperti ini, kamu siap atau tidak. Jadi istilahnya hanya mengarahkan seperti itu. Jadi tanggung jawab atas pilihan anak tetap di anak, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi dua arah, gitu ya. Di situ anak juga bisa melatih anak belajar bertanggung jawab dan mandiri dengan keputusannya. Konflik memang pastinya ada, namanya juga anak-anak, mungkin mereka masih kadang terbawa ini aku, ini kamu, seperti itu ya. Cuma sebagai ibu, semua anak itu dianggap sama, sayangnya sama, jadi merata. Tidak ada yang nomor satu lebih disayang atau paling kecil disayang, itu nggak ada seperti itu. Jadi kalau sampai terjadi konflik mungkin dari yang anak yang pertama dengan yang paling kecil atau anak pertama dengan yang kedua, itu kalau konflik itu hanya sebatas ringan, ya satu hanya ditegur secara ringan. Tapi kalau konfliknya terlalu istilahnya sampai yang salah satu melukai hatinya, biasanya ibu menerapkannya calling down dulu, istilahnya gitu. Saya diamkan dulu, setelah nanti sudah sama-sama tenang anak-anak, baru ibu masuk. Masuknya juga nggak ditemukan, jadi ibu akan menemui anak yang berkonflik yang pertama, misalnya anak pertama dengan anak kedua. Kamu yang pertama, kenapa seperti ini, kamu maunya apa, seperti itu. Dan juga dengan yang anak yang kedua, jadi akan menerapkan itu calling down dulu biar anak-anak tenang, juga anak-anak juga biar memahami kenapa sih aku tadi kok berkonflik seperti ini benar atau salah. Dan itu ada waktu untuk anak berpikir, baru orang tua masuk untuk bisa membantu menyelesaikan konflik. Kalau menciptakan kebersamaan dan simbiosis, ibu biasanya mengajak anak-anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Itu biasanya dikerjakan di hari libur, bisa hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Hal yang ringan-ringan aja, misalkan hari Minggu nanti ada yang bantu tugas menyapu, ada yang tugas ya mengepel lantai. Di sini ada kerjasama, ada istilahnya kerjasama antar anak, dan anak-anak juga bisa menyadari, oh berarti ini salah satu aku membantu tugas orang tua di situ. Terus kalau itu yang kecil, terus untuk menciptakan kebersamaan biasanya di keluarga ibu berusaha paling nggak sebulan sekali kita pergi bersama gitu, entah kemana, nggak harus yang jauh, mungkin bisa hanya keluar makan malam tapi setelah full, jadi dengan
empat kan ibu punya 4 anak, jadi dengan 4 anak apa itu kita keluar semua gitu, mencoba makanan yang apalah gitu. Dan di situ nanti akan ada suatu interaksi, ada suatu hal-hal baru yang anak-anak merasakan gitu loh Mbak. Jadi oh ini keluarga dia di tempat kita ya, tempat kita itu merasakan kehangatan, merasakan keharmonisan, merasakan kasih sayang utuh gitu. Jadi ya yang pertama tadi melibatkan anak untuk pekerjaan rumah, sama mengajak anak-anak paling enggak sebulan sekali lah gitu. Kita ajak keluar, entah makan bersama di luar, entah kita jalan-jalan ke tempat wisata gitu. Sebenarnya saya nggak mencalonkan diri ya, bahwa saya itu tadinya nggak mau jadi RW, tapi karena warga terutama RW 3 ya, ini kan RW 3 kelurahan Angkot Sawit itu banyak yang menjadi bapak terutama untuk menjadi ketua RW. Akhirnya ya kami berusaha untuk menerima amanah tersebut. Tapi kamu nggak kepikiran mau jadi RW, enggak, jadi nggak mencalonkan diri. Tugas sebagai RW kalau di Kota Semarang cukup ini ya, cukup banyak. Terutama untuk ibunya, untuk ibu RW itu biasanya banyak sekali, lomba-lomba itu banyak. Kalau bapak itu malah lebih enteng, makanya saya sendiri pun sebenarnya ada kegiatan juga selain menanggung menerima amanah dari warga, juga kegiatan banyak. Padahal itu kan anaknya banyak ya, bapak, terus kemudian ibu juga kerja, bayangannya tuh wah ini nanti pasti loh banyak banget, dan ternyata ya memang banyak sekali. Tiap tahun itu pasti ada lomba yang namanya hadiahnya PKK, kemudian ada lagi lomba-lomba administrasi lainnya yang jelas banyak sekali. Kerja saya kira semua sudah saya kerjakan sesuai dari instruksi pusat ya, Kota Semarang itu sudah ada programnya. Terutama sebelum ibu jadi RW itu kan belum ada yang namanya kelompok wanita tani atau KWT. Kemudian setelah jadi ketua RW diminta kelurahan untuk membentuk KWT. Dari 5 RW itu yang alhamdulillah berhasil itu sampai sekarang itu KWT RW. Tadi saya kesana kan lihat ya, salah ya, ada di sana ada KWT yang menempati lahan lahan Pemkot, luasnya lumayan sih, berapa ya, kurang lebih 1000 meter persegi, karena apa? Di sini masih lumayan banyak tanah Pemkot, kemudian tadinya dikelola warga tapi masing-masing secara individu, terus kemudian kami minta, kemudian dikelola, dan alhamdulillahnya kami tuh kemarin sempat mengadakan kerjasama untuk memasok sayuran ke Superindo. Tapi karena kendala, jadi di kota terutama Kecamatan Gunung Pati ya, Kota Semarang, terutama Kecamatan Gunung Pati itu ada beberapa KWT. Ya. Untuk KWT kami itu kami beri nama KWT Sendang Makmur, karena di sana itu ada sumber air berupa sendang. Itu yang bisa buat siram-siram tanaman KWT itu. Terus kami juga menghasilkan banyak sayuran. Kami kerjasama dengan Superindo, tapi terkendala karena memang Superindo itu kan grade-nya harus air, grade-nya harus tinggi, jadi benar-benar sayurannya yang bagus. Nah itu kami kekurangan stok, terutama kemarin itu juga terkendala ada musim kemarau yang lumayan panjang itu, ya akhirnya untuk sementara ini kita diputus dulu karena kena penalti beberapa kali tidak bisa memenuhi kuota.
pasti ya, itu kalau perselisihan itu ada. Ya kami tetap jalan pertama itu kami mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, musyawarahkan, cari jalan yang terbaik bagaimana, dan alhamdulillah untuk kasus-kasus kemarin itu kita pertemuan antara yang berselisih itu dan ya sudah tidak masalah lagi. Banyak ya kegiatan terutama setelah COVID berakhir. Kalau kemarin COVID itu pas waktu COVID kita ada yang namanya Jogotongo itu ya, terutama di pos samping depan itu kita sediakan sayuran gratis. Jadi ibu-ibu yang mau memasak itu kita ibu PKK itu menyediakan sayuran, kemudian itu diminta untuk bapak ngambil seperti itu karena memang waktu itu sudah ada lockdown dan sebagainya. Jadi beberapa warga yang kami isolasi di situ itu waktu COVID. Nah setelah COVID itu ibu-ibu terutama ibu ya itu biasanya mengajarkan senam di halaman itu. Terus kemudian juga kerja bakti di KWT itu kita buat jadwal. Jadi karena satu RW itu ada satu KWT, otomatis harus dikelola oleh ada 4 RT sini, dikelola 4 RT. Kita buat jadwal tiap hari itu ada beberapa ibu-ibu